Jadi R&D ini dijalankan selama mungkin 3 tahunan ya. 3 tahun sebelum 2013. Berarti Jadi dari 2010 dari dong tahun ya 2010 mulai membuat suatu pendataan gitu loh. Jadi anak-anak generasi muda tuh berapa persen sih yang masih minum jamu? Terus harus dibikin market strateginya tuh seperti apa sih untuk entry back to the anak-anak generasi muda Indonesia, karena kan ini sudah termasuk aging product ya. Bagaimana kita bisa merevitalisasi lagi gitu. Nah, tapi 2010 itu hanya berbentuk riset saja kah atau sudah mulai mengeluarkan produk? Artinya adalah tes pasar juga dengan taste yang dimiliki Sue Ora Jamu atau seperti apa? Jadi untuk taste-nya sih kita memang membuat suatu produk jadi dengan jamu mixologi ala Sue Ora Jamu ya. Jadi kita mengcombine dengan buah-buahan dan sayur-sayuran juga, gimana untuk supaya bisa masuk ke palet anak-anak generasi muda yang dimana jadi pasar utamanya untuk generasi Sue Ora Jamu di sampai hari ini. Jadi kan kalau kita beli jamu yang jamu gendong itu kan rasanya purely banget ya, kunyit gitu ya. Tapi ternyata ada pembaruan dari sisi taste ya. Jadi 2013 itu langsung membuat sebuah kedai berarti ya, karena hasil dari R&D tersebut selama 3 tahun ya Mbak Nova ya. Nah, mungkin bisa di-share kali ya dari sisi permodalan seperti apa sih? Nah, ketika R&D dilakukan ini sudah berapa banyak nih yang dikeluarkan akhirnya sebagai modal dasar dulu kan? Iya, jadi sebenarnya untuk ada yang namanya modal yang selalu terus berjalan ya. Jadi total investmentnya dan initial investmentnya itu adalah 2 hal yang kita bisa mungkin dipisahkan ya. Jadi mungkin kita kalau ngomongin total investment dari Sue Ora Jamu, investasi ya berarti ya, dari Sue Ora Jamu ya. Oke. Atau saya nyebutnya itu SOJ. Nah, tapi juga ada yang namanya initial investment juga kan. Yang dimana secara total ini pasti akan kita ngomongnya itu masih sampai hari ini pun saya terus harus melakukan R&D, melakukan produk-produk baru, launching produk-produk baru juga yang dimana bisa sesuai dengan gaya hidup teman-teman masa hari ini. Gitu. Ada total investment, ada initial investment gitu ya. Kalau kita bicara di total investmentnya ini berapa? Atau mungkin starting investmentnya berapa? Artinya adalah permodalan awal sebelum ini kan harus running terus kan, R&D jalan terus, inovasi produk jalan terus, itu berapa? Jadi di awal dari mulai saya buat itu mungkin kita ngomongnya dari 300 juta gitu ya. Kita starting di angka itu untuk memulai merenovasi kecil sebuah ruang yang dimana saya bisa mencampurkan dari herbal-herbal ini untuk menjadi suatu minuman yang bisa dikemas dari kemasan yang bisa siap saji, ready to drink, tapi dengan proses yang sangat higienis, karena semuanya ini mempersembahkan kembali ini harus dengan tepat gitu. Jadi gimana jadi jamu ini jangan sampai nanti bisa menjadi produk yang tidak sehat, karena value-nya adalah, nilainya adalah minuman tradisional yang menyehatkan dari rempah-rempah Indonesia. 300 juta itu berarti sudah termasuk R&D-nya, lokasi, ataukah hanya tadi itu ruang untuk berinovasinya itu saja di mana? Jadi itu lebih ke sebuah ruangnya, dan peralatan yang untuk saya mulai meracik. Dan itu berarti di luar dari kedai, di luar dari karyawan dan lain-lain ya. Itu totalnya di situ 300. Terus kemudian berapa lama kemudian harus ada suntikan modal lagi sampai akhirnya ready nih jadi sebuah kedai. Ini kalau Anda yang memang mau bikin bisnisnya kedai ya, siapa tahu bisa juga jualan online kan ya, seperti apa di mana Pak? Ya, jadi kita pun membagi segmen-segmen bisnis kita itu juga menjadi satu unit-unit kecil, karena dari R&D sendiri ini kan mempunyai tugas yang selalu untuk belajar dan mengetahui bagaimana sih perkembangan pasar gitu kan. Kita harus mengikuti perkembangan pasar, minuman apa yang dibutuhkan oleh pasar, stamina dan gaya hidup anak-anak sekarang itu kan berubah terus. The market is always changing and shifting, so we need to also adopt to that. Jadi kalau untuk dari sisi kedainya gitu, kita bisa mulai dari mungkin 150 juta dengan tempat dan investasi awal. Jadi kalau misalnya kita punya, saya hapus lagi ya. Ya, jadi kita misalnya punya sekitar 150 juta ya,
Jadi kita bisa mulai dengan punya satu tempat ruang di mana kita bisa menyajikan cemil-cemilan, jamu-jamuan, dan mungkin jamu mixology yang bisa disajikan untuk customer walk-in. Dan ini bisa sampai 1 tahun udah return on investment. Udah BEP? Udah BEP. Udah BEP ya. 150 juta itu apa aja gitu ya di dalamnya? Apakah kedainya saja atau sudah termasuk dengan alat-alat sajinya atau seperti apa? Jadi ini lebih ke satu package yang dimana kita siapkan like a starting kit gitu untuk teman-teman yang sama-sama ingin juga mengenalkan kembali yang believe in this jamu journey, karena jamu ini tuh memang gampang-gampang susah ya. It's a very challenging and interesting business, but it has a lot of business potential karena kita punya resep-resep yang memang kita bisa angkat kembali, yang kita bisa modified. Tapi tentunya kita harus believe in this gitu, dan kita harus bisa go through with this process and have a lot of passion and endurance for this journey gitu. Oke.